Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Pagi hari ini jamaah rahimakumullah, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah atau karakteristik kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita telah baca diantaranya beberapa hadis di bab ini, dan insyaallah kita akan membaca beberapa hadis berikutnya di bab yang sama tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya adalah dari Aisyah radhiyallahu anha. Annaha qalat, dia berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fil aswaq wala yajzi bis sayyi'ati sayyi'ata walakin ya'fu wa yasfah. Jadi Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang sangat agung, dan kita diperintahkan Allah untuk sebisa mungkin meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak bosan kami mengingatkan bahwa target kita di dalam mengkaji kitab Syama'il Muhammadiyah ini tidak sekedar mengetahui tentang kepribadian Nabi, tidak sekedar mengetahui tentang kemuliaan akhlak Nabi, tapi juga diharapkan ada dorongan dari dalam diri kita untuk mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencontoh kepribadian Rasul dan menghidupkan sunnah-sunnahnya yang sangat memungkinkan untuk kita contoh dan bukan termasuk kekhususan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu targetnya, Pak. Maka kalau kita sudah mengkaji sejauh ini kitab Syama'il Muhammadiyah, tinggal beberapa bab lagi kita selesai, ya, maka kita perlu nanti bertanya, evaluasi kepada diri kita sendiri, yang sudah bisa saya amalkan berapa banyak, berapa persen, ya. Kalau belum, ya tentu kita harus berusaha, ya, untuk mencontoh dan meneladaninya. Tapi kalau sudah ada sebagian, tinggal kita maksimalkan dan kita sempurnakan. Baik, hadis ini dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menjelaskan lam yakun Rasulullah, bahwa Rasul itu orangnya lam yakun fahishan, bukan orang yang suka berkata atau berbuat keji, baik dalam perkataan ataupun dalam perbuatan. Wala mutafahishan, begitu pula bukan orang yang suka membuat-buat atau menyengaja melakukan sesuatu yang keji. Sesuatu disebut fahish, keji, dalam sisi bahasa disebutkan al-fuhsyu kullu ma kharaja an miqdari hatta yustaqbah. Segala sesuatu yang keluar dari kadar yang seharusnya sehingga dia terlihat buruk, ya. Orang itu kalau kurus
ringan Pak badannya, tapi kalau terlalu kurus, kurusnya itu fahish, jadi nggak bagus. Orang gemuk juga bagus, tapi kalau fahish, gemuknya itu berlebih, nggak bagus. Orang tinggi, tapi kalau tingginya terlalu berlebihan, melebihi kadar umumnya, itu juga disebut fahish dalam bahasa Arab. Nah, di sini kalimat fahish kalau dalam Al-Qur'an kita mendapati kalimat tentang fahishah. Ya, inna salata tanha 'anil fahsya, jamaknya fahsya, perbuatan keji. Biasanya diidentikan dengan segala perkataan atau perbuatan yang mengarah kepada perzinahan, ya, atau yang nyerempet perzinahan. Nah, itu namanya fahisyah. Maka segala perkataan, obrolan yang mengarah nyerempet ke arah perzinahan itu disebut perkataan yang fahisyah. Begitu pula perbuatan-perbuatan yang mengarah ke sana disebut perbuatan fahisyah, jamaknya fahsya. Ya, dan itu termasuk di antara akhlak yang buruk. Kalau orang punya kebiasaan berkata-kata kotor seperti itu, berarti dia punya akhlak buruk, suka berbuat keji atau berkata keji. Dan Aisyah mengatakan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Rasul itu bukan orang yang berbuat keji, tidak pula orang yang menyengaja berbuat keji. Ya. Kalau fahish itu berarti memang sudah jadi karakter nempel, Pak. Kalau mutafahish itu boleh jadi bukan karakternya, tapi karena terlanjur ngumpul sama orang-orang yang suka ngobrolnya begitu, akhirnya mau nggak mau larut dia, ya, ikut-ikutan dalam perkataan atau perbuatan yang keji. Nah, ini kalau di zaman Umar bin Abdul Aziz ketemu di antara rakyatnya yang mohon maaf suka minum minuman keras, ngumpul di situ, ya, maka mereka kalau tertangkap pasti akan dihukum, dikenai hukuman had, dicambuk sebanyak 40 kali. Begitu hukumnya orang yang minum minuman keras dalam Islam. Nah, kalau ada yang laporan di antara katakan polisinya lapor kepada Umar bin Abdul Aziz, tapi di antara mereka ada ahli ibadah, ada orang baik, orang soleh, ahli ibadah, cuman pada saat itu lagi ikut ngumpul dan dia nggak ikut minum. Ya, apa kira-kira kata Umar? Kata Umar, mulailah hukumannya dari orang itu. Padahal dia tidak ikut minum minuman keras, cuman ikut nimbrung aja, Pak. Justru Umar mengatakan, Umar bin Abdul Aziz, mulailah hukumannya dari dia. Kok begitu? Ya. Kalau orang yang baik, orang yang soleh ngumpulnya di situ, apa kata orang? Tuh orang soleh aja begitu, walaupun dia tidak ikut melakukan perbuatan maksiatnya. Ini di zaman Umar bin Abdul Aziz. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, ya, fahish wala mutafahish. Ini yang harus, ya, kita hindari, ya. Yang sedih adalah kadangkala hal-hal seperti ini dijadikan sebagai bahan candaan. Betapa banyak, ya, zaman sekarang orang yang menjual candaannya, ya, menjual komedinya katakan, tapi isinya adalah perkataan-perkataan yang keji, ya, nyerempet tentang perzinahan atau yang semisalnya. Nah, ini yang tentu sangat disayangkan karena mereka didengar oleh sekian banyak orang dan perkataan mereka seringkali diikuti oleh banyak orang. Ya, tentu ini bagian yang memberikan kontribusi dalam merusak moral bangsa kita. Ya, nah ini yang harus kita terus mengingatkan kepada anak-anak kita supaya tontonan-tontonan yang seperti ini dihindari, ya, dan jangan diikuti. Baik jamaah rahimakumullah. Kemudian juga disebutkan wala sakhaban fil aswaq. Beliau juga bukan orang yang punya kebiasaan sakhab, berteriak-teriak fil aswaq, di pasar-pasar. Ya, sakhab itu artinya suka berteriak, bersuara dengan nada yang tinggi.
Ya, karena berbicara dengan nada yang tinggi melebihi dari batas suara yang dibutuhkan oleh pendengar, itu termasuk akhlak yang tercela. Ya. Berbicara dengan nada suara melebihi dari yang dibutuhkan oleh pendengar merupakan akhlak yang tercela. Ya. Apalagi di sini disebutkan fil aswaq, teriak-teriaknya bukan di tempat, bukan di rumah, tapi di tempat umum. Fil aswaq, di pasar-pasar. Ini menambah buruknya akhlak tersebut. Ya. Nah, di sini jamaah rahimakumullah berarti ada anjuran untuk berakhlak dengan sebaliknya, berbicara dengan nada yang lembut, nada yang bukan rendah juga, tapi sesuai yang dibutuhkan oleh pendengar. Ya. Terutama kepada orang-orang yang kita muliakan seperti para ulama atau yang lebih tua, lebih senior, itu seperti itu. Ya. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat di ayat-ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbatu a'malukum wa antum la ta'lamun. Ayat kedua kalau tidak salah. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi. Nah, kepada Nabi lebih tegas lagi. Janganlah kalian bersuara keras di atas suaranya Nabi. Kalau itu kalian lakukan, dikhawatirkan amalan kalian akan hancur, pahala amalan kalian akan dilebur karena su'ul adab, berakhlak yang buruk di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi Ustaz, sekarang Rasulullah sudah meninggal dunia, betul. Tapi kata para ulama, ayat ini tetap berlaku. Kapan berlakunya? Satu, saat kita berada di dekat makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang ziarah ke Madinah itu, sholat di Madinah penuh, selalu penuh, Pak. Dan biasanya sebagian mereka ziarah tuh melewati makam Rasul untuk sekedar mengucapkan salam, ya, bersalawat kepada beliau dan salam kepada dua sahabatnya Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Itu kalau sudah melewati situ biasanya suara orang tuh tenang, Pak. Tidak ada yang berteriak, tidak ada. Kalau ada yang berteriak-teriak itu biasanya nggak benar itu. Itu rata-rata diem. Karena di atas makam Nabi itu ada kaligrafi tulisannya begitu. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Ya, jadi itu yang pertama, saat kita di dekat makam Rasul. Yang kedua, saat kita mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibacakan, maka kita merasakan seolah-olah Rasulullah yang sedang berbicara kepada kita, maka kita diam, menyimak, mendengarkan dengan seksama. Itulah akhlak seorang muslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi di antara akhlak Rasul adalah beliau kalau berbicara tidak suka atau tidak pernah bersuara keras, berteriak melebihi suara yang dibutuhkan oleh orang yang mendengar. Ya, tentu hal ini disesuaikan juga dengan kondisi. Ada kondisi yang menuntut harus bersuara tinggi, misalkan kalau beliau khutbah tentu harus bersuara tinggi karena jamaahnya banyak, atau memanggil seseorang karena jaraknya cukup jauh tentu harus suaranya keras. Yang dimaksudkan di sini adalah tidak dalam situasi-situasi yang menuntut bersuara keras, tapi kemudian berbicara dengan nada yang tinggi dan suara yang keras. Wala tajzi bisayyi'ati sayyi'ata. Rasul juga tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan yang serupa. Rasul itu sebaik-baik manusia, tapi ada aja orang yang berbuat kasar, berbuat tidak baik kepada beliau. Tapi disebutkan beliau tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, surah Asy-Syura ayat ke-40, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan keburukan itu adalah keburukan yang semisalnya.
Membalas itu dalam Al-Quran hukumnya boleh, Pak. Ya, boleh. Kalau kita dipukul, kita boleh balas dengan memukul, boleh. Asalkan balasnya setimpal, sama. Mubah hukumnya, boleh. Ya. Tetapi Al-Quran memotivasi kita melakukan yang lebih baik, dan itulah akhlak Nabi. Apa itu? Dalam lanjutan ayatnya Asy-Syura 40 tadi, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Barang siapa yang mau memaafkan lalu memperbaiki hubungan, islah, maka pahalanya ada di sisi Allah, karena Allah tidak menyukai orang yang zalim. Nah ini, jadi Allah dalam Al-Quran memberikan peluang, kalau mau balas boleh, tapi syaratnya harus setimpal. Ya, bisa Pak, dipukul balasnya mukul, tapi kerasnya pukulannya harus sama. Kan agak repot ngukurnya itu. Ya, agak repot. Itu yang disebut dengan qisas namanya. Ya. Tapi kalau kita mau memaafkan, kemudian islah, memperbaiki hubungan, maka itu malah ada pahalanya. Dan itulah akhlak Nabi. Beliau tidak membalas keburukan dengan keburukan yang serupa, walakin ya'fu, tetapi beliau memaafkan, wa yasfah, ya, dan melepaskan. Yasfah, as-safhu tarku at-tathrib. Kalau disebut ya'fu artinya memaafkan, tapi boleh jadi sebelum memaafkan itu mungkin keluar dulu kata-kata apalah gitu ya, caci maki atau apa, boleh jadi kalau ya'fu, ya, atau kalimat ungkapan kekecewaan dan lain sebagainya. Tapi kalau yasfah, ini benar-benar lisannya, hatinya nggak ada balasan keburukan. Makanya digabungkan kalimat wa ya'fu wa yasfah, ya, memaafkan dan melepaskan. Yasfah, ya, dianggap udah selesai, tanpa celaan, ya, tanpa cacian, tanpa ungkapan macam-macam, pokoknya udah. Ini level tinggi, ya, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'fu anhum wasfa innallaha yuhibbul muhsinin. Dalam surah Al-Maidah ayat 13 Allah berfirman, fa'fu anhum wasfah, maafkan mereka dan biarkanlah, innallaha yuhibbul muhsinin, Allah menyukai, mencintai orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Baik jamaah rahimakumullah, itu satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Nabi. Beliau bukan orang yang suka berbuat keji, baik dalam perkataan atau perbuatan, baik itu dengan sengaja ataupun karena tadi main-main, nggak pernah. Ya, beliau juga bukan orang yang suka bersuara dengan nada yang tinggi melebihi yang dibutuhkan pendengar. Beliau juga tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan yang serupa, tetapi beliau lebih banyak memaafkan dan membiarkan kesalahan orang. Membiarkan maksudnya adalah tidak meminta dihukum atau diberikan perlakuan yang serupa seperti yang beliau terima, memaafkan. Ini tentu dalam hal-hal yang memang tidak berkaitan dengan masalah kehormatan agama. Ya, nanti dalam masalah kehormatan agama ada lagi sikap Nabi yang lain. Baik jamaah rahimakumullah, ini tiga ini kalau bisa kita amalkan, kita jadi orang baik banget Pak. Betul Pak? Ini kalau bisa kita amalkan nih, taruhlah katakan di lingkungan RT atau RW kita, satu RT satu RW, lisannya ini nggak pernah berkata yang buruk, nggak pernah berkata yang keji, nggak pernah berbuat keji. Itu orang satu RT satu RW itu mesti akan hidupnya luar biasa, rukun, akur, aman, tentram, ya, tumbuh kasih sayang di antara mereka, pasti itu. Ya. Tapi yang namanya kumpulan manusia ada aja ya Pak ya, namanya kumpulan manusia. Karena itulah disandingkan dengan yang terakhir tadi, nggak mungkin manusia itu tidak melampaui batas. Ada kalanya walaupun kadang karakternya itu udah baik, tiba-tiba ada kondisi yang membuat dia itu kemudian melakukan sesuatu perbuatan yang mungkin merugikan orang lain, entah itu karena ucapannya atau perbuatannya. Karenanya ada yang berikutnya, tidak membalas keburukan dengan keburukan yang serupa, lebih memaafkan dan ya sudah gitu, dimaafkan aja. Kalau nanti yang terjadi sebaliknya, begitu ada yang berbuat salah dibalas, dendam, jadinya dendam lagi, nggak selesai-selesai.
maka hidup kita menjadi gak tenang, gak tentram, gak aman. Ya, nah itulah satu hadis yang menjadi contoh dari Rasul ini begitu luar biasa kalau kita amalkan. Hadis berikutnya jamaah rahimakumullah, masih dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntasiran min madlamatin dulimaha qattu ma lam yuntahak min maharimillahi ta'ala syai'un. Fa idzan tuhika min maharimillahi syai'un kana min asyaddihim fi dzalika ghadaban wa ma khuyyira baina amrayni illa ikhtara aisarahuma ma lam yakun ma'thaman." Dari Aisyah radhiyallahu anha disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan, saya tidak pernah melihat Rasul itu muntasiron, yaitu marah atau katakanlah membela diri disebabkan karena satu perlakuan zalim yang beliau terima. Jadi kalau beliau dizalimi orang lain, ya, beliau jarang sekali, atau dikatakan oleh Aisyah tidak pernah beliau menuntut balas. Ya, kalau kezaliman itu menimpa dirinya sendiri, selama maharimillah, ya, selama hal-hal yang dimuliakan oleh Allah tidak diganggu. Ya. Tetapi kata Aisyah, apabila atau jika hal-hal yang dimuliakan oleh Allah kemudian dirusak, diganggu, maka beliau adalah orang yang paling besar kemarahannya. Nah, ini dalam urusan hal-hal yang dimuliakan oleh Allah, syiar agama, ya, rukun Islam, rukun iman, termasuk kalau kemudian ada orang yang mencaci beliau bukan sebagai pribadinya, tetapi mencaci kenabiannya, mencaci kerasulannya, ya, yang kemudian membuat orang lain itu bisa mempengaruhi orang lain untuk meragukan kenabiannya. Ini beda cerita. Karena sudah pernah kita ceritakan tentang orang-orang yang diperintah Nabi untuk mengeksekusi, ya, orang-orang Yahudi atau orang musyrik yang secara terang-terangan membuat syair-syair yang mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasul pernah memerintahkan atau meminta kepada sahabatnya mengeksekusi orang yang mencaci, bukan mencaci sebagai pribadi Muhammadnya, tapi mencaci beliau sebagai kenabiannya, karena itu mencaci kedudukan. Karena Nabi itu dan Rasul dimuliakan oleh Allah. Ya. Begitu pula Rasul tidak memberikan hukuman kepada salah seorang Muslim di zamannya yang membunuh budak perempuannya sendiri, karena budak perempuannya itu setiap hari selalu mencaci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini beda cerita, gitu ya. Ya. Karena yang dinistakan, ya, adalah kenabian. Ya. Maka jamaah rahimakumullah, hal ini juga bisa menjadi ukuran ghirah keislaman seorang muslim. Kualitas keimanan dan keislaman seorang muslim itu bisa dilihat, ya, kalau Islam dengan semua turunan ajaran dan hal-hal yang dimuliakan itu dinistakan, direndahkan, ada perasaan sakit hati nggak dalam diri kita? Itu juga bisa menjadi ukuran kualitas keislaman kita. Ibaratnya begini, kita ini sebagai seorang pribadi, kepala keluarga, kita punya orang tua, kita punya istri, punya anak. Kira-kira kalau kehormatan keluarga kita diganggu, normalnya orang tuh marah apa tidak, Pak? Oh, pasti marah dong. Kehormatan keluarga diganggu, dirusak orang, masa nggak marah? Ya. Nah, itu menandakan bahwa laki-laki itu dalam kondisi normal, karena dia merasa sakit hati dan marah ketika kehormatan keluarganya diganggu. Kalau ada seorang laki-laki istrinya diganggu orang, dia diem aja, udah nggak apa-apa. Normal nggak ini? Nggak normal. Begitu pula kita sebagai seorang muslim, kalau ajaran Islam, agama kita diganggu orang terus kita kok santai saja, udahlah maafin aja.
tanpa ada sedikit pun rasa pembelaan dalam hati kita, itu menandakan itu ada persoalan dalam iman dan Islamnya. Ghirahnya nggak ada berarti, ya, ghirahnya nggak ada. Nah, ini yang harus diperhatikan dalam kehidupan kita. Ya, tinggal bagaimana cara mengungkapkan kemarahan itu yang memang tentu harus mengikuti batasan-batasan yang seharusnya. Ya, jadi Rasulullah SAW kalau kemudian hal-hal yang dimuliakan Allah itu kemudian dirusak, diganggu, dinistakan, maka beliau menjadi orang yang terdepan, ya, dan orang yang paling keras kemarahannya untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini tentang terkait saudara-saudara kita di Gaza itu. Ini yang lagi rame malah justru di Amerika, ya. Mahasiswa yang tidak mendukung agresi Israel ke Palestina, mereka demo berhari-hari. Mu'tasimin, artinya apa? Mereka nggak pulang-pulang, Pak. Demonya itu berhari-hari, bikin tenda-tenda begitu. Ya. Ya, tentu itu merupakan langkah yang berseberangan dengan pandangan politik pemerintah Amerika. Karena Amerika ya mendukung dan suplai senjata ke Israel selama ini, ya, padahal rakyatnya mayoritas tidak setuju dengan itu. Nah, itu lihat negara yang mengagungkan demokrasi tapi nggak bisa demokratis, tetap dia berat sebelah, ya. Maka mereka melakukan langkah-langkah yang represif kepada para mahasiswa itu, bahkan para dosennya juga, guru besarnya juga ikut turun ke jalan. Ditambah lagi dengan masa pro-Yahudi, mereka berani menyerang para demonstran. Kenapa? Didukung aparat. Ya, padahal mereka itu bisa dibilang ya mayoritasnya non muslim. Tapi rasa kemanusiaan membuat mereka untuk turun ke jalan, ya, membela hak-hak kemanusiaan warga Palestina. Nah, itu kan non muslim gitu kan. Lah kita sebagai seorang muslim, masanya kita nggak ada ghirah gitu. Ya, tidak ada semangat untuk melakukan pembelaan. Ini sangat aneh kalau kemudian ada orang Islam di Indonesia bilang udahlah urusan negara lain kita nggak usah ngurusi. Secara negara memang di kita terbatas, bukan negara kita, tetapi sebagai seorang muslim nggak bisa, Pak. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, ya, al muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudara muslim yang lain dimanapun berada, ya. La yadzlimuhu, tidak boleh menzalimi saudaranya, wala yuslimuhu, tidak boleh membiarkan saudaranya terzalimi. Kan begitu. Apalagi disebutkan oleh Rasul, muslim dengan muslim lainnya itu seperti satu tubuh. Kalau salah satunya mengeluh sakit, itu anggota tubuh yang lain gak diem, minimal merasakan panas dan demamnya. Nah, minimal kita ini merasakan sakitnya, empatinya itu muncul. Nah, kalau nggak ada empatinya, ya, ini dipertanyakan tentang keimanannya, karena keimanan itu mendorong kita bersaudara meskipun kita nggak kenal. Nah, ini ya bab-bab keimanan yang memang ya harusnya menjadi tolak ukur tentang kualitas keimanan seseorang. Ya, baik. Kemudian di bab ini tadi disebutkan hadisnya, wa ma khuyyira bainal amrayni illa ikhtara aisarahuma, tidaklah Rasul diberikan pilihan tentang dua hal kecuali beliau akan memilih yang paling mudah, yang paling ringan selama tidak termasuk dosa. Jadi beliau kalau dikasih pilihan, beliau pilih yang paling ringan selama itu tidak merupakan sesuatu yang berdosa. Jadi ada batasan-batasan. Ini menandakan bahwa dalam agama kita ini ada rukhsah, keringanan. Contoh orang yang safar, ya, dia dapat keringanan pertama boleh tidak berpuasa. Ya, pas malamnya tetap dia niat puasa, tapi pagi karena dia harus berangkat safar, ya, nanti siangnya makan, minum nggak apa-apa, karena dia musafir. Ya, dan diberikan keringanan sholat jamak dan qashar. Maka ini menandakan boleh, bahkan sebagian ulama mengatakan harus diambil keringanan itu karena ini merupakan hadiah dari Allah. Itu. Jadi jangan maksain diri sholatnya tetap
sesuai dengan waktu yang ditetapkan, terus 4 rakaat. Karena itu di sebagian kondisi juga memang repot, terutama bagi yang tidak bawa kendaraan sendiri, naik umum, KRL, naik pesawat, naik bus, itu kadang-kala kita nggak bisa idealis. Oh, sholatnya saya tetap di waktu zuhur 4 rakaat, asarnya tetap di waktu asar 4 rakaat. Kadang-kala tidak bisa idealis kalau dalam kondisi kita naik kendaraan umum. Kendaraan pribadi mungkin bisa, tapi juga itu ada semacam masyaqqah, kerepotan tersendiri. Karenanya dengan mengambil rukhsah itu sebenarnya jauh lebih baik, ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi syai'an qattu illa an yujahida fi sabilillah wala daraba khadiman wala imra'atan. Kata Aisyah, ma daraba, ini kalau yang bersaksi istri, Pak, itu udah pasti benernya gitu kan, karena yang paling tahu suami adalah istrinya. Karena kan akhlak seseorang tuh paling kelihatan di rumah. Di luar dia ketemu orang dia bisa berpura-pura, tapi di rumah dia tidak bisa. Jadi kalau istri udah komentar tentang akhlak suami itu biasanya banyak benernya, ya. Kata Aisyah, ma daraba, tidak pernah memukul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi, dengan tangannya, syai'an qattu, sesuatu apapun. Rasul tidak pernah memukul apapun dengan tangannya, illa, kecuali an yujahida fi sabilillah, kecuali ketika beliau berjihad fi sabilillah baru beliau mukul. Namanya perang tuh ya mukul, ya, pakai pedang atau tangan kosong atau pakai yang lain, ya. Wala daraba khadiman, beliau juga tidak pernah memukul seorang pembantu pun, walam ro'atan, dan tidak pernah memukul seorang perempuan pun. Rasul tangannya terjaga. Juga yang pernah saya sampaikan tentang kesaksian Anas bin Malik yang melayani Rasul selama 10 tahun di kota Madinah, padahal Anas masih kecil. Anas bersaksi bahwa Rasul tidak pernah memukulku sekalipun, ya. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlaknya begitu luar biasa. Jadi tidak pernah memukul dalam artian memukul menyakiti, ya, kecuali ketika berjihad. Dan beliau juga tidak pernah memukul seorang pembantu ataupun seorang perempuan. Kenapa dikhususkan di sini disebut perempuan dan juga khadim, pembantu? Karena umumnya yang sering kali mendapatkan perlakuan zalim, ya, adalah pembantu dan perempuan. Seringkali mereka mendapatkan perlakuan yang kasar seperti demikian. Pembantu dari atasannya, karyawan itu dari pimpinannya, begitu ya. Ya, kalau perempuan ya dari mana? Dari suaminya. Nah, ini menandakan bahwa selayaknya seorang muslim menjaga kedua tangannya, jangan sampai dia menzalimi orang lain, termasuk keluarganya sendiri. Ya, khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, ya. Kenapa? Karena setiap kezaliman itu kelak dipertanggungjawabkan, Pak. Tentu kalau kita merenungkan tentang hadis bahwa kelak pada hari kiamat itu ada orang yang bangkrut, Pak, muflis. Yang disebut Nabi, orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang di akhirat membawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala sedekah, bawa pahala haji, pahala apapun dia bawa di antara ibadah-ibadah itu. Tetapi di sisi yang lain banyak orang yang meminta pertanggungjawaban darinya di sisi Allah. Kenapa? Karena ada yang merasa tersakiti dengan lisannya orang tadi, ada yang merasa tersakiti dengan tangannya orang tadi, ada yang merasa tersakiti dengan kakinya orang tadi. Kezaliman-kezaliman yang dilakukan dengan lisannya, tangannya, kakinya, kelak itu menjadi sebab kecelakaannya di akhirat, ya. Apa akhirnya yang dilakukan oleh Allah? Ya, Allah Maha Adil. Maka diambillah pahala-pahala kebaikan dan ibadah tadi, diserahkan kepada orang yang dizalimi.
hingga ketika sudah habis semua pahala amal ibadah tadi, ternyata yang terzolimi masih banyak ngantrinya. Maka sekarang dosa-dosa orang yang terzolimi tadi diambil, ditimpakan ke dia, maka bangkrutlah orang ini. Kenapa? Pahala amal ibadahnya habis, tapi kesalahannya justru ditambah. Orang bangkrut di dunia, habis hartanya, habis modalnya, habis asetnya, utangnya masih banyak, bangkrut. Ya. Nah ini jangan sampai kemudian kita menjadi golongan orang yang bangkrut ini. Ya, maka hindarilah berbuat zalim kepada siapapun, baik lisan kita, ya, tangan kita ataupun dengan kaki kita, dihindari. Baik, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ini Aisyah. Qalat, dia berkata, ista'dzana rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana indah. Faqala bi'sa ibnul ashira aw akhul ashira. Thumma adzina lahu. Fa'alana lahul qaul. Falamma kharaja qultu ya Rasulullah qulta ma qulta thumma alanta lahul qaul. Faqala ya Aisyah inna min syarrin nasi man tarakahun nas aw wada'ahun nasu ittiqa'a fuhshihi. Aisyah menceritakan suatu hari ada seseorang orang asing datang ke rumah Nabi, ke rumah Aisyah. Ya, Nabi sedang di rumahnya Aisyah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, berkata kepada orang tadi. Jadi orang tadi datang ke rumah Aisyah ingin bertemu dengan Rasul, dan Aisyah juga sedang di rumah menyaksikan peristiwa itu. Ya. Maka Rasulullah mengatakan bi'sa ibnul ashira au akhul ashira. Intinya Rasulullah mengucapkan kalimat yang cukup keras. Kenapa? Karena orang tadi itu dikenal dengan orang yang kasar dalam perkataannya. Apalagi dia seorang pemimpin kaumnya. Maka Rasul ya menyampaikan kepadanya, bi'sa, sungguh amat buruk ibnul ashira au akhul ashira. Ya. Inilah seburuk-buruk pemimpin gitu, kira-kira begitu. Ya. Tapi bukan dengan maksud mencela, tapi memberikan peringatan. Kemudian thumma adzina lahu, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan orang tadi untuk masuk. Wa alanal qaul, dan Rasul juga berlemah lembut kepadanya. Nah, rupanya peristiwa seperti ini membuat Aisyah itu heran. Loh, ada orang asing datang. Pertama Rasul menyambut dengan kalimat yang cukup tegas dan keras, tapi setelah itu Rasul mengizinkan dia masuk dan berlemah lembut dalam berbicara kepadanya. Ya, jadi Aisyah penasaran, kok bisa begitu? Ya, maka kemudian setelah orang tadi keluar pulang dari rumahnya, maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul, engkau telah mengatakan kepadanya di awal tadi perkataan yang telah engkau ucapkan, ya, bi'sa, seburuk-buruk ya tadi kan. Tapi kemudian engkau berlemah lembut kepadanya, bertutur kata dengan baik, dengan sopan, dengan lembut kepadanya. Kenapa? Ya. Maka Rasulullah memberikan alasan. Faqala ya Aisyah, wa ya Aisyah, inna min syarrin nasi, sesungguhnya di antara manusia yang paling buruk adalah man tarakahun nas, orang yang ditinggalkan orang lain, awada'ahu, atau dibiarkan orang lain, ittiqa'a fuhshihi, karena orang lain takut dengan keburukannya. Ya, seburuk-buruk orang, kata Rasul, adalah orang yang ditinggalkan, dicuekin orang lain karena orang lain takut terkena keburukan orang ini. Ya, ada Pak di dunia ini orang yang bukan ditakuti tapi dihindari orang lain. Udahlah, nggak usah ini sama dia dah, repot urusan gitu. Ngomong begini salah, ngomong begitu salah, apa aja salah, udah nggak usah diinin, biarin aja. Dicuekin aja. Ada Pak orang begitu? Ada ya? Kenapa? Karena dari lisannya selalu keluar kalimat yang menyakitkan.
Kalau berbuat sesuatu juga berbuat yang menyakiti orang lain. Jadi orang tuh akhirnya takut gitu. Kena dampak buruknya, udahlah kita biarin aja. Ya. Nah ini kalau di lingkungan kita ada orang begini repot juga emang. Gitu ya. Jadi kata Rasul, di antara seburuk-buruk orang itu yang model begitu. Makanya Rasul ingin mencontohkan kepada Aisyah bahwa beliau memang punya catatan tentang orang ini. Makanya diberikan tadi ketegasan di awal. Dan Rasul itu unik memang, Pak. Rasul itu dalam setiap perbuatannya, perkataannya, ketemu siapapun, itu targetnya mesti membuat orang itu lebih baik dari sebelumnya. Ya. Dan Rasul itu ya dengan bimbingan Allah tentunya mengetahui kadarnya, harus bicara apa kepada orang ini untuk merubahnya. Itu seperti itu uniknya Rasul. Ini menjelaskan juga bahwa Rasulullah SAW itu faham tentang ya kondisi kejiwaan atau psikologis ya setiap dari sahabatnya dan umatnya. Jadi kalau bicara itu bisa pas, kena ke hati orang dan sesuai dengan kondisi mereka. Nah ini Rasulullah itu luar biasa. Ya, baik. Di sini juga disebutkan Imam Al-Qurtubi mengomentari hadis ini, jawazu ghibatil mu'lin bil fisqi awil fuhshi, diperbolehkannya menghibah. Ghibah itu kan sepakat ulama hukumnya haram, Pak. Ngomongin orang, ya, ngerumpi itu namanya kalau ghibah itu. Para ulama sepakat haram, tapi tentang hadis ini Imam Qurtubi mengatakan boleh menghibah seseorang yang secara terang-terangan melakukan perbuatan fasik atau perbuatan keji. Jadi kalau orang itu sudah terkenal selalu berbuat maksiat, menzalimi orang, menipu orang, itu boleh diomongin. Kenapa? Supaya orang lain waspada atas keburukan orang itu. Ya. Tapi kalau orang yang lumrahnya dia baik, nggak pernah nipu, nggak pernah menyakiti, tiba-tiba namanya manusia, Pak, kepleset. Nah ini berarti kan dia kena aib nih. Maka itu tidak boleh dibicarakan, disimpan, ya, ditutup aibnya. Itu kewajiban kita. Tapi kalau orang yang terang-terangan tadi itu, ya, kata Imam Qurtubi, dia diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Termasuk wa nahwi dzalika minal jawri fil hukmi. Begitu pula membicarakan orang yang zalim dalam keputusannya, berarti pemimpin, Pak. Pemimpin atau seorang hakim yang terkenal nggak pernah adil. Ini boleh disampaikan, diomongkan, diribahkan. Itu. Ya. Wa du'a ilal bid'ati, atau orang yang menyeru kepada bid'ah, keburukan. Ya, tentu ini harus sesuatu bid'ah yang disepakati kebid'ahnya oleh para ulama. Contoh orang yang mengajak kepada pemikiran yang menyimpang, kepada Syiah, ya, kepada Khawarij yang ekstrim, ya, atau yang kemarin viral itu, walaupun ternyata cuman konten itu, siapa namanya, Samsudin, dia bikin konten macam-macam, ternyata cuman konten, tapi kan itu jelas-jelas menistakan agama gitu kan. Dia bikin ada orang mengaku sebagai nabi yang memperbolehkan perzinahan, terus tiba-tiba dia muncul, itu kan udah beberapa bulan yang lalu itu, ya, itu kan nggak benar, ya. Jadi berkedok, berpakaian seperti muslim tapi isinya perdukunan, ini kan nggak benar, ya. Ini boleh kita, supaya orang lain waspada kepada orang-orang yang seperti demikian, ya. Supaya orang lain tadi adalah berwaspada dari keburukannya. Malam yuaddi dzalika ilal mudahana fi dinillahi wal fard. Ya, selama itu tidak membawa kepada al mudahana, yaitu meninggalkan ajaran agama. Baik, kemudian jamaah rahimakumullah, hadis yang berikutnya, hadis dari putra dari Abu Halah. Abu Halah ini mantan suaminya Khadijah yang sudah meninggal dunia. Khadijah menikah 2 kali dan dua-duanya meninggal dunia. Setelah itu baru menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dari putranya Abu Halah, berarti ini anak tirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia meriwayatkan dari Al Hasan bin Ali, cucu Rasulullah. Qala Al Husain, Al Hasan menceritakan bahwa Husain berkata, saudaranya, adiknya, Hasan kakaknya, Husain adiknya. Sa'altu abi an siratin nabi, saya bertanya kepada ayahku, yaitu Ali bin Abi Thalib, tentang sirah, tentang perjalanan hidup atau tentang akhlak Nabi terhadap orang-orang yang duduk-duduk bersamanya. Rasul kalau ngumpul duduk bareng dengan sahabat-sahabatnya itu ngapain aja, sikapnya, akhlaknya. Nah, Ali termasuk orang yang bisa menjelaskan pribadi Nabi dengan sangat lengkap. Apa dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daimal bishr. Rasul itu orangnya daimal bishr, selalu terlihat ceria wajahnya. Bishr itu menunjukkan wajah yang menyenangkan. Jadi kalau kumpul orang itu, Rasul selalu menampakkan wajah yang riang, yang senang. Ya. Banyak senyum. Sahlal khuluqi, beliau orang yang akhlaknya itu akhlak yang sahal, gampang, toleran, ya, kemudian lembut, sopan, gampang. Itu namanya sahal khuluq. Layyinul janib, orangnya tawadhu', ya, tidak sombong. Laisa bifadhin wala ghalidh, beliau orangnya tidak keras dan tidak kasar. Ya. Kemudian wala sakhabin, bukan orang yang suka berteriak-teriak dalam berbicara. Ya. Nah, di Indonesia ini dengan banyaknya suku macam-macam, Pak ya. Ada suku yang kalau ngomong tuh lembut banget. Ada suku yang kalau bicara itu memang dari sononya udah begitu. Lembut-lembutnya dia ya sekasar-kasarnya orang yang lembut tadi. Ada. Biasanya orang-orang pesisir juga. Termasuk saya ini orang pesisir, Pak. Ya. Kemudian wala fahash, bukan orang yang suka berkata dan berbuat keji. Wala musyahin, bukan pula orang yang pelit, bakhil dalam hal apapun. Ya. Yataghafalu amma la yashtahi, beliau orang yang tidak pernah merendahkan, mencemooh sesuatu yang beliau tidak sukai. Jadi kalau disuguhin makanan, kalau beliau suka beliau makan, kalau nggak suka ya udah dibiarin aja. Itu namanya yataghafal amma la yashtahi. Ya, kalau nggak selera beliau ya udah dibiarin aja tanpa dikomentari. Nah, ini akhlak Nabi. Sementara akhlak orang zaman sekarang apa aja dikomentari, Pak. Yang bukan jatahnya komentar juga dikomentari juga. Nah, ini orang zaman sekarang yang bertolak belakang. Nah, ini harus kita belajar benar-benar menahan lisan gitu. Wala yu'nisu wala yu'ayyisu minhu rajihi, beliau juga bukan orang yang selalu membuat putus asa orang yang berharap kepadanya. Jadi banyak orang yang punya harapan kepada Nabi, mungkin pengen didoakan, mungkin pengen minta sesuatu, dan Rasul tidak pernah membuat orang lain itu berputus asa darinya. Meskipun kadangkala ketika Rasul tidak bisa memberikan, beliau minta maaf. Contoh dalam satu motivasi peperangan, Rasul menggerakkan sahabatnya, ayo berangkat berjihad. Yang kaya atau yang punya bekal perang, mereka nggak usah minta. Mereka bawa bekalnya sendiri, membawa senjatanya sendiri, bawa kendaraannya sendiri. Tapi ada orang-orang miskin yang nggak punya apa-apa juga pengen berjihad, Pak. Maka apa? Udah jadi kebiasaan Rasul yang membekali mereka. Maka mereka datang kepada Nabi ngantri. Yang nggak punya pedang dikasih pedang, yang nggak punya bekal dikasih bekal, yang nggak punya baju perang dikasih baju perang oleh Nabi. Dari mana itu? Simpanan di Baitul Mal tentunya, ya, atau harta rampasan perang yang sebelumnya. Sampai nanti antrian ini masih panjang, ternyata stok di Nabi udah habis. Ya Rasul bilang mohon maaf, stoknya udah habis.
Ya maka orang ini terpaksa pulang, nggak bisa berangkat berjihad. Ini yang nggak bisa ini berarti dimaafkan dalam Islam. Tapi mereka ini pulangnya nangis, Pak. Quran menceritakan mereka berbalik pulang ke rumah dalam keadaan menangis. Kenapa? Karena mereka tidak menemukan sesuatu untuk mereka bawa untuk membela agama Allah. Yaitu Rasul minta maaf. Ya, jadi tapi padahal Rasul tidak pernah membuat orang putus asa. Rasul minta ini, iya, nggak pernah bilang tidak Rasul. Itu tidak pernah membuat orang lain berputus asa ya dari apa yang mereka harapkan dari beliau. Wala yukhayyabu fihi, dan beliau juga tidak pernah mencaci orang lain ya, meskipun orang itu sering minta atau ya, Rasul itu sering diminta nggak marah. Ya, kalau kita sering ada orang lain sering minta kepada kita, sekali dua kali kita diem, Mbak. Tapi kalau udah 3, 4, 5, 10 kali sering diminta terus, komentar kita apa? Kan sering kita juga, aduh, minta mulu sih gitu kan. Nah ini ya itulah ya bedanya kita sama Rasul. Qad taraka nafsahu min thalathin, beliau telah membebaskan dirinya dari 3 hal. Al-mira, perdebatan, berbantah-bantahan. Dan Rasul melarang itu. Berbantah-bantahan itu tetap buruk, kata Rasul, meskipun engkau berada di atas kebenaran. Ya, perdebatan yang debat kusir lah gitu ya. Kemudian wal iktsar, atau banyak bicara. Rasul menghindari banyak bicara. Wama la ya'nihi, ya, ataupun memperbanyak berlebihan dalam banyak hal, urusan dunia dan urusan kekayaan. Wama la ya'nihi, dan beliau menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tarakan nasa min thalathin, beliau meninggalkan 3 hal dari orang lain. Apa itu? La yadhummu ahadan wa la ya'ibu, beliau tidak pernah mencaci siapapun dan tidak mencelanya. Tidak mencela, tidak mencaci. Wa la yatlubu auratahu, beliau tidak pernah mencari-cari aurat orang lain. Ya. Tidak pernah mencari-cari kesalahan, keburukan orang lain, baik dengan cara mencari ataupun bertanya. Wala yatakallamu illa fi ma raja thawabahu, tidak berbicara kecuali ya kalau pembicaraan itu ada pahalanya. Ya, ini akhlak Rasul. Berbicara hanya pada hal-hal yang penting, hal-hal yang dirasa akan mendatangkan pahala. Wa idza takallama atraqa julasa'uhu ka'annama 'ala ru'usihimut thair. Kalau beliau berbicara, maka orang yang ada di sekitarnya akan menunduk diam mendengarkan dengan seksama, seolah-olah di atas kepala mereka ada burung. Maksudnya gimana? Saking tenangnya, saking antengnya, seandainya ada burung di atas kepala, burung itu nggak terbang, Pak. Ya, kan kalau kita gerak gini, burung terbang kalau ada di atas kepala kita seandainya. Itu penggambaran. Jadi saking antengnya mereka diam mendengarkan Nabi, seolah-olah di atas mereka, kepala mereka itu ada burung yang bertengger. Fa idza sakata takallamu, nanti kalau Rasul sudah selesai bicara, mereka baru berbicara, mungkin bertanya atau memperjelas kembali. Ya. La yatanaza'una indahu al-hadis, dan mereka tidak pernah berselisih di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berselisih dalam artian adu argumen, adu mulut, ya, itu enggak pernah. Wa man takallama indahu ansatu lahu hatta yafrugha. Siapapun yang berbicara di sisinya, maka orang lain pun akan diam mendengarkan sampai ia selesai. Jadi Rasul sangat menghargai orang yang berbicara. Kalau ada orang berbicara, Rasul mendengarkan, maka yang lain pun ikut mendengarkan. Ya, menghargai orang lain, tidak memotong pembicaraan. Yadhaku mimma yadhakuna minhu, Rasul tertawa bersama mereka, menertawakan apa yang mereka tertawakan. Ini menandakan ada keikutsertaan Nabi dalam pembicaraan. Ya. Wa yata'ajjabu mimma yata'ajjabuna minhu, Rasul juga kemudian menunjukkan sikap terheran-heran atau sikap takjub kalau mereka kemudian merasa takjub dengan sesuatu. Wa yasbiru lil gharibi 'alal jaffati fi mantiki wa mas'alatihi. Beliau orang yang sabar menghadapi orang yang asing
lalu bersikap kasar dalam ucapan ataupun dalam permintaan. Ya, seperti yang pernah kita jelaskan, orang Arab Badui tiba-tiba datang kepada Nabi, ya, orang asing. Rasul sedang berjalan bersama Abu Bakar, orang Arab itu dari belakang menarik sorbannya Nabi dengan keras sampai berbekas warna merah di sini. Saking kerasnya tarikan itu. Abu Bakar hendak marah, tapi kata Rasul, "Dah, biarin aja." Kata Rasul, "Kamu ada apa?" "Yo, saya minta sesuatu." Ya, maka Rasul memberikan apa yang dia minta, lalu sudah selesai. Jadi Rasul sangat bersabar terhadap perlakuan kasar siapapun. Wa yaqulu idza ra'aitum taliba hajatin yatlubuha fa'arfiduhu. Dan beliau kemudian memberikan pesan, kalau kalian melihat seseorang yang sedang mencari hajatnya, ya, maka fa'arfiduhu, bantulah ia untuk menunaikan hajatnya. Wala yaqbalu tsana illa min mukafi. Rasul bukan orang yang mencari-cari pujian orang lain, ya. Wala yaqta'u ala ahadin hadithahu. Beliau juga bukan orang yang suka memotong pembicaraan orang lain. Hatta yajuza, sampai orang tersebut selesai berbicara, fayaqta'uhu binahyin aw qiyamin. Kalau orang itu sudah selesai bicara, barulah Rasul kemudian berbicara, baik itu dengan melarang, ya, ataupun menunaikan apa yang dia inginkan. Nah, inilah akhlak Nabi yang dijelaskan oleh, ya, sahabatnya sendiri, sepupunya sendiri, mantunya sendiri, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Baik jemaah rahimakumullah, karena waktu juga yang membatasi, masih ada beberapa hadis sebenarnya, ya, tapi kita cukupkan karena waktu sudah tidak memungkinkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kita fahami dan berusaha kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, karena akhlak ini merupakan cerminan yang paling terlihat dari kualitas keimanan dan keislaman seseorang. Semakin bagus kualitas iman dan Islam seseorang, maka tercermin dalam kebaikan dan kualitas akhlaknya, ya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita dan memberikan kepada kita taufik untuk bisa mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.